Kalau umroh tarim ini bukan panggilan Allah, ini panggilan Faqih Muqaddam katanya. Kita ziarahi, dibilang nggak ada orang datang ke tarim, ziarah ke tarim seperti kita ini, kecuali panggilan daripada Faqih Muqaddam ini. Bahkan hajat-hajatnya orang yang datang ke sana itu disuruh minta ke Faqih Muqaddam. Minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita mau, minta sama beliau. Ala kulli hal, yang namanya Faqih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana, saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Ini ya, lihat ya, saya nggak pernah bodoh-bohong, saya nggak pernah koleksi orang ya. Saya tanya ya, as-soalak, ya'ti ahad fil Indonesia, cuma yatakallam anna Faqih Al-Muqaddam. Saya simak live streamingnya orang ini ya, dia itu datangin orang satu persatu di sekitaran tarim, lalu menanyakan siapa Faqih Muqaddam, kenal nggak kamu? Kebanyakan orang menjawab nggak kenal gitu. Faqih Al-Muqaddam. Aywa, haulahum yaqulun anna Faqih Al-Muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereaksi kurofat dari orang-orang yang berketurunan Ba'alawi. Bahaya sekali kurofatnya, tidak hanya sekedar kurofat dongeng-dongeng saja, tapi ada unsur kesyirikan, ada unsur menggiring umat memiliki akidah yang menyesatkan. Saya sering sampaikan di channel ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi ampunan. Walaupun kita membawa dosa seluas bumi dan lautan, ampunan Allah lebih luas daripada itu. Allah juga katakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar, orang-orang yang melampaui batas jangan putus asa dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Tetapi seluas-luasnya ampunan Allah, ada satu dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan ketika seseorang mati membawa dosa tersebut, ialah dosa kesyirikan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Makanya kurofat-kurofat yang mengandung kesyirikan ini penting sekali untuk diluruskan, tidak hanya dari kalangan Ba'alawi, tapi dari manapun kurofat itu ya harus kita luruskan, karena kita nggak mau kita ataupun saudara-saudara kita mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan yang kita sudah tahu konsekuensinya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal di neraka. Coba langsung aja ya kita simak video yang pertama. Ini kurofat dari oknum Ba'alawi ya. Dan beliau berkata, barang siapa yang ziarah kepadaku dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah, maka kalian bisa berburuk sangka terhadapku, menuduh aku anak zina. Kalau doa kalian tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, berarti beliau berani menjamin apa yang kita ziarah, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beliau adalah pelayan daripada yang lainnya. Bagaimana kita ziarah kepada yang mereka layak, yang beliau layani, seperti ke Faqih Muqaddam atau habaib yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Mereka itu bisa memastikan bahwa doa-doa orang yang datang berziarah ke sana itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah, maka tuduhlah kami pezina katanya. Astagfirullahaladzim. Padahal dalam agama kita udah jelas ya, dalam agama Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa saksi yang jelas, tanpa ada bukti yang jelas, itu merupakan dosa besar, harusnya dicambuk 80 kali. Tapi ini kok gampang banget ya membuat tuduhan-tuduhan seperti itu. Kalau nggak dikabulkan doa kalian, tuduhlah kami pezina. La haula wala quwata illa billah. Kita lihat lagi video lainnya ya. Al-Habib Muhammad Jamalullah ini diantara karomahnya beliau, apabila beliau membaca Al-Quran, maka terasa manis madu di bibirnya. Jadi kalau baca Al-Quran itu terasa manis madu di bibirnya, saking alimnya katanya ya. Muhammad Jamalullah ini diantara karomahnya beliau, apabila beliau membaca Al-Quran, maka terasa manis madu di bibirnya. Dan beliau kalau sudah masukin bulan Ramadan, di siang hari beliau tidak mau membaca Al-Quran. Ditanya sama seseorang, kenapa ya Habib engkau tidak membaca Al-Quran? Katanya Muhammad Jamalullah, aku ingin merasakan dahaganya puasa bulan Ramadan di siang hari. Karena apa? Kalau anak membaca Al-Quran, maka terasa manis madu di bibir anak dan tidak terasa dahaga. Astagfirullahaladzim, apa-apaan lagi ini ya.
Jadi mereka tuh nggak mau baca Al-Quran di siang hari Ramadan karena kalau baca Al-Quran terasa manis di bibirnya. Astagfirullah. Padahal di bulan Ramadan siang hari maupun malam hari kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran ya, karena dilipat gandakan ibadah-ibadah kita pada saat di bulan Ramadan. Tapi mereka ini katanya menolak baca Al-Quran di siang hari Ramadan saat berpuasa karena bibirnya manis kalau baca Al-Quran. Oke, kita lanjut lagi nih video berikutnya. Kita semua bisa masuk kota Tarim ini atas panggilan beliau, atas undangan beliau. Tanpa panggilan beliau, tanpa undangan beliau, tidak mungkin kita bisa masuk ke kota Tarim ini. Seberapapun usaha kita, seberapapun kayanya kita, seberapapun banyaknya uang kita, tapi kalau belum dipanggil oleh Fakih Muqaddam, maka jangan harap kalian semua bisa masuk ke kota Tarim. Fakih Muqaddam gitu ya. Jadi orang-orang yang melakukan umroh Tarim ya, berziarah ke sana itu semata-mata atas panggilan dari Fakih Muqaddam katanya. Kita ziarah ini, bilang nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini kecuali panggilan daripada Fakih Muqaddam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita mau, minta sama beliau. Panggilan daripada Fakih Muqaddam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita mau, minta sama beliau. Juga dikatakan nanti insya Allah ziarah makamnya Habib Abdullah Al-Haddad di situ ya. Abdullah Haddad bilang barang siapa yang ziarah ke Tarim, insya Allah dia pulang dapatnya lebih daripada yang dia. Pantas saja banyak orang-orang awam rela membayar puluhan juta, bahkan ada yang sampai 55 juta ya, itu untuk umroh Tarim. Ya orang rela bayar segitu banyaknya karena memang doktrinnya dahsyat banget gitu ya. Nanti akan dikembalikan lebih besar daripada itu. Doanya dijamin pasti akan dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan, tuduhlah kami pezina. Astagfirullah, ya Allah, kok sampai segitunya. Kasihan orang-orang awam ya. Itu 55 juta gede banget tuh. Mungkin jual tanah dulu, jual aset dulu untuk bisa berangkat ke sana. Dari doktrin-doktrinnya aja kita bisa tahu lah ya, orang-orang yang berangkat ke sana motifnya kemungkinan besar bukan kepentingan ibadah, melainkan kepentingan duniawi lah. Pengen minta ini, pengen minta itu sama Fakih Muqaddam. Dan biasanya kalau orang-orang ke Tanah Suci Mekah, haji atau umroh selalu mengatakan ini atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhasil sampai ke Mekah, ke Madinah, umroh haji. Ini atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau umroh Tarim ini bukan panggilan Allah, ini panggilan Fakih Muqaddam katanya. Kita ziarah ini, bilang nggak ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini kecuali panggilan daripada Fakih Muqaddam ini. Bahkan hajat-hajatnya orang yang datang ke sana itu disuruh minta ke Fakih Muqaddam. Minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita mau, minta sama beliau. Aduh, puluhan juta ditukar dengan kesyirikan. Padahal susah sekarang nyari duit ya, apalagi sampai puluhan juta ya. Ditukar dengan dosa kesyirikan gitu loh. Dikasih gratis aja harusnya nggak mau, tapi ini ditukar dengan puluhan juta dengan cara doktrin-doktrin khurafat. Bukan cuman kehilangan akidah ya, tapi juga kehilangan duit bro. Puluhan juta tuh. Memang Fakih Muqaddam di Indonesia itu sangat di branding luar biasa sekali, bahkan sampai mengalahi kemuliaannya Rasulullah, kehebatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu kan mi'rajnya cuma 1 kali seumur hidup. Kalau Fakih Muqaddam ini katanya mi'raj ketemu Allah itu bisa sampai 70 kali dalam 1 malam. Beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam 1 hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau di Indonesia laku banget tuh brandingannya Fakih Muqaddam dengan segala macam kehebatannya. Banyak sekali orang Indonesia yang kagum. Tapi yang menarik adalah ternyata kalau di sekitaran Tarim itu nggak semua orang juga tahu tentang Fakih Muqaddam. Muqaddam itu nggak ada yang kenal, tidak ada yang tahu tentang siapa Fakih Al-Muqaddam ini. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius. Oh, Fakih Al-Muqaddam itu? Iya. Karena dia kan punya kuburan 2, ada di Sehun, ada di Hadramaut. Ala kulli hal,
yang namanya Fakih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana. Saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Ini ya, lihat ya, saya nggak pernah bodoh-bohong, saya nggak pernah koleksi orang ya. Saya tanya ya, as-soal lak, ya'ti ahad fil Indonesia, thumma yatakallam anna Fakih Al-Muqaddam syuhra wal istifadah fil Yaman. As-soal, as-sahih am la anna Fakih Al-Muqaddam syuhra wal istifadah fil Yaman? Man huwa Fakih Al-Muqaddam? Arafta hadha al-ism? يعني هم يقولون يعني أن فكر المقدم شهرة والاستفادة في عندكم في هذا البلد. القرآن هو؟ لا ما أعرفه والله، لا يعرف القرآن أم لا. أسأل أصحابي اليوم. Nggak tahu teman-teman. Gimana teman-teman? Saya simak live streamingnya orang ini ya. Dia itu datangin orang satu persatu di sekitaran Tarim lalu menanyakan siapa Fakih Muqaddam, kenal nggak kamu? Kebanyakan orang menjawab nggak kenal gitu. نحن الآن في شهر صح؟ في شهر صح؟ شهر أيوة. عندي سؤال يا أستاذ، هذا سؤال مهم جدا. هل تستطيع أم لا أن تجيب هذا السؤال؟ يمكن ما تفضل. أي في أحد يأتي إلينا في إندونيسيا يتكلم أمور فكي المقدم. أيوة، هؤلاء هم يقولون أن فكي المقدم أنا هو من ذرية النبي. ذرية النبي هذا فكي المقدم. من هو؟ والله ما أدري. ما أدري. كيف أن تقول ألفا صحيح لكن أنت ما تعرف من هو؟ لأن أنت ما تعرف. Dia nggak tahu teman-teman. Dia nggak tahu. Ini soal. السؤال يعني أريد أسألك، عرفت أم لا من هو الفكي المقدم محمد بن علي بعلوي؟ هل صحيح هذا الرجل أنه من أولياء الله؟ Ini masuk ya Ustaz. Nggak kenal dia, Pak. Ternyata di Yaman banyak juga yang tidak tahu tentang siapa Fakih Muqaddam. Tapi bagi saya nggak terlalu penting lah terkenal atau tidak terkenalnya. Yang terpenting adalah jangan menyebarkan kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Kasihan loh orang-orang awam bayar mahal untuk ziarah ke sana, malah digiring kepada kesyirikan. Orang-orang awam itu maunya mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan keberkahan, malah dapat dosa yang sangat besar sekali. Yang bikin saya heran juga, kemana para ulama-ulama besar di Indonesia yang katanya ustadz sejuta umat lah, ustadz sejuta followers lah, ustadz cerdas lah. Kemana mereka kok mendiamkan hal ini? Kalau orang-orang yang berpengaruh di negara kita yang memberikan edukasi, dampaknya besar banget, banyak yang akan terselamatkan. Ya sudahlah, kita ketemu lagi aja di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.